AHY atau siapa yang ini, moga-moga ada jodoh ya. Mungkin disinilah kita ingin bikin pertemuan perjodohan dalam waktu awal-awal. Semangat yang tinggi, punya optimisme. Saya yakin di partai-partai politik lainnya juga ada spirit seperti itu terhadap pemimpin-pemimpinnya. Di Demokrat tentu ada AHY dan mereka juga ingin terbuka jalan bagi Demokrat juga 2024 nanti mengikuti kontestasi Pilpres. Ya tentu itu semua adalah harapan yang perlu diikhtiarkan. Nah ini dalam penggodokan dan sedang diamatin terus oleh tim Bapilu. Insya Allah nanti dalam beberapa waktu yang akan datang, saya pikir tahun ini juga kita akan jelaskan nanti siapa yang menjadi calon presiden dari Partai Nasdem untuk menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Sebenarnya Nasdem itu membuat poros baru. Kalau saya boleh katakan poros ketiga lah. Kalaupun misalkan ada satu poros yaitu Gerindra dengan PDIP, di poros yang lain yaitu katakanlah KIB, maka mestinya Nasdem mendorong membuat poros baru, yaitu Nasdem, PKS dengan Demokrat. Nah ini menjadi penting, agar apa? Agar tidak terjadi polarisasi lagi, agar tidak terjadi lagi pertarungan dua kubu. Ada tiga poros, tiga kekuatan, tiga pihak yang bisa bertarung dalam Pilpres. Sebagai upaya menumbuhkan semangat kolaborasi untuk pelayan Indonesia. Siapa tahu pas kumpul-kumpul begini nanti ada yang berjodoh di 2024. Kita nggak tahu nih siapa yang bisa kita pinang di depan mata ini, gadis mana yang paling cantik, ya. Jadi Pak Bagja, mohon maaf nih kita lagi cari jodoh-jodoh aja pelan-pelan ya, sambilan ya. Saya berkomunikasi dan berhubungan baik ya, silaturahmi dengan partai-partai politik lainnya. Siapapun, termasuk tokoh-tokoh politik lainnya. Mengapa? Karena kita ingin terus menjajaki kemungkinan-kemungkinan. Kita tahu Demokrat harus melakukan upaya-upaya untuk membangun koalisi jika ingin mengikuti kontestasi pemilihan presiden 2024. Itu masih sangat cair, teman-teman. Kita ikuti saja terus ya, karena saya yakin bulan-bulan ke depan sampai dengan akhir tahun 2022 ini, terlebih di fase-fase awal 2023, mungkin sudah semakin terang lagi peta koalisi seperti apa. Sepeda Habib Salim melaju kencang di jalan. Habib Abu Bakar dan Bang Saihu mengikuti naik kendaraan. Bersama PKS kemarin penuh dengan kenangan. Kembali bersama PKS esok penuh dengan harapan. Kita haruslah mentalitasnya seperti kuda hitam. Tidak perlu yang namanya menyombongkan diri atau menonjolkan atau heboh-heboh. Yang penting tetap fokus, konsisten bantu rakyat yang sedang kesulitan karena pandemi ini dan juga tatkala ada bencana. Karena inilah yang akan menjadi kunci kesuksesan Partai Demokrat menang di 2024. Karena untuk memenangkan pemilu 2024 itu memang harus dikerjakan dari sekarang. Waktunya tidak panjang lagi, 1,5 tahun lagi, dan saya rasa itu adalah waktu yang pendek, tapi kami juga punya optimisme karena ada tahapan-tahapan dan progres-progres yang kami capai selama ini. Kita nih sadar bahwa Nasdem ini kan secara threshold kami kan 9% lah katakanlah, mendekati 10%, tetapi kalau di sisi kursinya kan 10% lebih. Tetapi kan kita, untuk mencalonkan presiden kan perlu presidential threshold yakni 20%. Maka dari itu kami sekarang adalah menjaring dulu adalah calon-calon kandidatnya yang kita kandidatkan untuk calon itu, dan memang kami sepakat. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasyah memprediksi Partai Keadilan Sejahtera bakal mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada pemilihan Presiden 2024. Selain PKS, Partai Nasdem juga diprediksi bakal mengusung Anies untuk maju memperebutkan RI 1 di 2024. PKS dan Nasdem tidak memiliki pergesekan berarti, bahkan memiliki kecocokan jika yang terusung adalah PKS, dengan konsekuensi Anies menjadi bagian dari Nasdem, kata Deddy kepada wartawan, Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022. Peluang terbangunnya koalisi antara PKS, Demokrat dan Partai Nasdem sangat terbuka.
Dedi menilai PKS terlihat lebih siap dengan partai politik manapun, termasuk dengan Partai Nasdem. PKS pada dasarnya tidak alergi terhadap parpol mitra dengan siapapun mereka terlihat siap bergabung, ujarnya. Selain PKS dan Partai Nasdem, menurutnya, partai lain yang juga berpeluang mengusung Anies di Pilpres 2024 mendatang adalah Partai Demokrat. Dedi mengatakan, jika dibandingkan PKB, Partai Demokrat lebih memiliki kedekatan dengan PKS dan Partai Nasdem. Paling mungkin usung Anies adalah Demokrat, hal ini karena Partai PKB itu lebih dekat kecenderungannya bergabung dengan Golkar, sehingga Demokratlah yang paling memungkinkan bersama Nasdem dan juga PKS mengusung Anies Baswedan, ucapnya. Sebelumnya, Anies hadir dalam milad ke-20 PKS, Ahad tanggal 29 Mei tahun 2022. Anies mendapat sambutan meriah saat tiba di lokasi. Bahkan, ia juga diteriaki Presiden oleh simpatisan PKS yang hadir dalam acara tersebut. Menanggapi itu, Ketua DPP PKS Mardani Alisera menilai meriahnya sambutan terhadap Anies wajar mengingat mayoritas massa yang hadir merupakan warga Jakarta. Terlepas dari itu, PKS memiliki kedekatan dengan Anies. Memang Mas Anies dekat dengan PKS dan PKS juga dekat dengan Mas Anies. Sampai sekarang PKS pokoknya fokus menjaga Anies sukses gubernur sampai Oktober tahun 2022, ucapnya, Senin tanggal 30 Mei tahun 2022. Ia tak menampik Anies menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan. Namun saat ini, PKS masih melakukan komunikasi politik dengan sejumlah pihak terkait. Kalau posisi sekarang PKS masih tetap mengusung Salim. Kan internal dulu sampai satu tahap kita selesai, kita taruh semua put on the table baru kita putuskan yang terbaik, ujarnya. Senada, pengamat politik Universitas ISA Unggul Jamiluddin Ritonga juga mempredikasi Pilpres 2024 bakal melahirkan 3 pasangan calon. Pertama, pasangan Prabowo Subianto Puan Maharani yang maju dari poros koalisi PDIP dan Gerindra. Ada kemungkinan poros PDIP Gerindra akan mengusung Prabowo Puan, ungkapnya. Sedangkan Koalisi Indonesia Bersatu diprediksi mengusung Airlangga Hartarto yang berpasangan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Poros Golkar, P3, PAN diperkirakan akan mengusung Airlangga Ganjar, Muhdia. Pasangan terakhir di Pilpres 2024 adalah duet Anies Agus Harimurti Yudhoyono yang akan diusung oleh poros koalisi Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Semoga yang memenangkan pemilihan Presiden 2024 orang yang tepat dan amanah bagi rakyat dan negara. Amin.